Santa Teresa Avila TV. Sorowajan Baru Yogyakarta. Renungan Katolik Senin, tanggal 30 Juni tahun 2025 menurut Injil Suci Matius bab 8 ayat 18-22. Menjadi murid Kristus, panggilan untuk mengikuti dengan totalitas dan keteguhan hati. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Inilah firman Injil Suci menurut Matius bab 8 ayat 18-22. Ketika Yesus melihat banyak orang berduyun-duyun mengikut dia, ia berkata kepada Filipus, "Marilah kita pergi ke seberang danau." Seorang guru Taurat berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mendapat liang dan burung mendapat sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang murid lain berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, tetapi biarkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku, dan biarkan orang mati menguburkan orang mati itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini menampilkan dialog antara Yesus dan dua calon pengikutnya yang menunjukkan realitas dan tantangan mengikuti Kristus. Yesus mengajak mereka untuk mengikutinya secara total, tanpa kompromi dan dengan pengorbanan yang nyata. Yesus menegaskan bahwa menjadi muridnya tidak mudah, bahkan menyinggung bahwa anak manusia sendiri tidak memiliki tempat tetap untuk beristirahat. Ini melambangkan ketidakpastian dan pengorbanan yang harus dihadapi oleh para pengikutnya. Jawaban Yesus yang tegas kepada murid yang ingin mengurus kematian ayahnya menunjukkan bahwa panggilan mengikuti Kristus harus menjadi prioritas utama di atas segala hal, bahkan urusan yang paling penting sekalipun. Perikop ini mengajarkan tentang harga yang harus dibayar untuk menjadi murid sejati, yakni keteguhan hati, pengorbanan, dan penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Kutipan hari ini, "Ikutilah aku, dan biarkan orang mati menguburkan orang mati itu." Matius bab 8 ayat 22. Mengikuti Yesus bukanlah jalan yang mudah dan penuh kenyamanan. Perikop ini mengingatkan kita bahwa panggilan menjadi murid Kristus berarti menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, tanpa syarat dan tanpa kompromi. Yesus memperingatkan bahwa ia sendiri tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, menunjukkan bagaimana murid-muridnya juga harus siap untuk hidup dalam ketidakpastian dan pengorbanan. Ini menuntut kita untuk tidak terikat pada kenyamanan duniawi, tetapi berani meninggalkan zona nyaman demi mengikut Yesus. Ketika Yesus berkata kepada murid yang ingin menguburkan ayahnya untuk membiarkan orang mati menguburkan orang mati, sebenarnya Yesus menegaskan bahwa mengikuti Dia adalah panggilan hidup yang utama, yang harus didahulukan atas segala urusan duniawi, bahkan urusan keluarga sekalipun. Ini bukan ajakan untuk tidak bertanggung jawab, melainkan untuk menunjukkan bahwa keselamatan dan hidup rohani adalah prioritas utama. Sebagai murid hari ini, kita diajak untuk meneladani keteguhan Yesus dan berani mengambil keputusan sulit demi mengikutinya. Mungkin kita juga dipanggil untuk meninggalkan sesuatu yang kita cintai demi kebaikan yang lebih besar dalam iman. Renungan ini mengajak kita untuk mengevaluasi kembali sejauh mana komitmen kita dalam mengikuti Yesus dan menegaskan bahwa panggilan itu adalah panggilan untuk totalitas hidup, bukan setengah hati. Poin-poin refleksi sehari-harinya. 1. Apakah saya benar-benar siap mengikuti Yesus tanpa syarat, walaupun itu berarti harus meninggalkan kenyamanan hidup? Mengikuti Yesus berarti pengorbanan dan siap menghadapi tantangan, bukan hidup dalam kemudahan semata. 2. Apakah saya sudah menempatkan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup saya? Segala sesuatu harus diletakkan di bawah kendali dan kehendak Tuhan, bukan sebaliknya. 3. Bagaimana saya menyikapi panggilan hidup rohani di tengah kesibukan dan tanggung jawab duniawi? Kita harus bijaksana dalam membagi waktu dan komitmen, tetapi tanpa mengorbankan iman dan hubungan dengan Tuhan. 4. Apakah saya memiliki keteguhan hati untuk terus berjalan bersama Yesus meski menghadapi penolakan atau kesulitan? Keteguhan hati adalah kunci agar kita tidak goyah saat iman kita diuji. 5. Bagaimana saya mengatasi godaan untuk mengutamakan hal duniawi yang bersifat sementara di atas panggilan Allah? Dengan selalu mengingat nilai kekal dari hidup bersama Allah dan menjaga fokus iman. 6. Apakah saya bersedia melepaskan hal-hal yang menghambat saya untuk bertumbuh dalam iman? Kadang kita harus berani meninggalkan kebiasaan buruk atau hubungan yang tidak membangun iman. 7. Bagaimana saya bisa mendukung sesama murid Kristus untuk tetap teguh mengikuti panggilan Tuhan? Kita saling menguatkan dalam komunitas iman agar semakin kuat dalam perjalanan rohani.
Kesimpulan renungan hari ini. Perikop Matius bab 8 ayat 18-22 mengingatkan kita bahwa panggilan mengikuti Yesus adalah panggilan yang menuntut totalitas, kesetiaan, dan pengorbanan. Tidak ada tempat bagi pengikut Kristus yang setengah hati. Kita harus siap meninggalkan kenyamanan dan segala sesuatu yang menghambat untuk benar-benar hidup sebagai murid sejati. Yesus menuntut kita untuk menjadikan Dia sebagai prioritas utama dalam hidup, bahkan di atas segala urusan penting sekalipun. Dengan keteguhan hati dan komitmen yang tulus, kita akan mampu mengatasi berbagai tantangan dan rintangan dalam perjalanan iman. Marilah kita merenungkan panggilan kita masing-masing, dan berani mengambil langkah-langkah konkret untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, melepaskan apa yang harus dilepaskan, dan mengutamakan keselamatan jiwa kita. Semoga renungan hari ini menguatkan iman kita dan menumbuhkan keberanian untuk hidup sebagai murid sejati Kristus yang setia sampai akhir. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @pakrifai agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih berkah dalam Gusti Yesus.